Kalau kalian penggemar mobil klasik yang unik, pasti akan familiar dengan mobil yang akan gue bahas kali ini. Mobil yang sudah eksis sejak tahun 1950-an, bahkan sampai saat ini masih sering beredar di jalanan Indonesia. Tapi bukan versi klasiknya, melainkan generasi ketiga yang masih sangat unik dan keren banget untuk kalian miliki di tahun 2020 ini. Selamat datang di channel Pressbook Otomotif, bersama gue Raka. Kita bahas VW Beetle tahun 2013. Seperti gue bilang tadi bahwa ini merupakan VW Beetle generasi ketiga yang sudah dijual di dunia sejak tahun 2011. Dan ini merupakan versi GT, di mana untuk Beetle sendiri dia memiliki banyak tipe, banyak varian, dan banyak pilihan mesin. Karena mobil ini tidak masuk secara resmi dari ATPM VW yang ada di Indonesia, melainkan diimpor utuh melalui importir-importir umum. Sebenarnya di tahun 2019 lalu, VW Group atau VW yang berada di Jerman sana sudah menghentikan penjualan dari mobil ini. Dan usut punya usut, karena mobil ini memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi, dia akan hadir versi mobil listriknya mungkin di beberapa tahun ke depan. Sedikit sejarah mengenai mobil ini, VW Beetle merupakan sebuah mobil rakyat yang pertama kali diproduksi sejak tahun 1938. Mobil yang sudah mengalami Perang Dunia Pertama dan Kedua ini sukses dan digemari para masyarakat hingga mencapai masa kemasannya di tahun 1968. Dan pada tahun 1972, VW Beetle resmi menjadi mobil dengan produksi terbanyak di dunia, yaitu sekitar 15 juta unit. Mobil yang dikenal di Indonesia dengan nama VW Kodok ini harus tergerus di era modern. Dan pada tahun 1998, VW Beetle generasi kedua akhirnya lahir dengan nuansa yang lebih modern. Walaupun dia sudah lahir generasi keduanya, namun versi jadulnya atau VW Kodoknya masih dipertahankan hingga tahun 2003 sebelum akhirnya VW menghentikan produksinya. Lalu lahirlah ini pada tahun 2011. Oke, lalu sekarang kita bahas dulu dari bagian eksterior depannya. Di bagian desain bisa kalian lihat dari desain otentiknya VW Kodok itu masih cukup dipertahankan walaupun sudah berganti ke generasi ketiga ini. Dan bisa dibilang mobil ini sebenarnya tidak cukup bertransformasi menjadi mobil-mobil modern, tapi mobil ini masih mempertahankan desain dari generasi sebelumnya. Dia masih mempertahankan bahasa desain bulat-bulat. Di bagian depan bisa kalian lihat lampunya bentuknya bulat, logo VW yang bulat, lalu di bagian keseluruhan bodinya masih cukup bulat-bulat. Lalu karena mobil ini masuk melalui importer umum, jadi spek dan tipenya banyak sekali yang ditawarkan. Dan kebetulan VW Beetle ini merupakan versi GT yang dibekali dengan mesin 1.4 atau 1400 cc TSI yang mesinnya sama seperti yang digunakan oleh VW Golf TSI. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian mesin, kita bahas dulu untuk lampunya. Dia walaupun desainnya masih klasik, bulat-bulat gitu, tapi di dalamnya sudah dibenamkan teknologi yang cukup canggih. Kenapa demikian? Karena dia sudah memiliki LED DRL yang melingkar, dan bagian lampu utamanya dia sudah dibekali dengan bohlam proyektor yang juga sudah menggunakan lampu LED. Jadi sangat manis sekali. Namun sayangnya lampu utama yang sudah modern ini tidak didukung dengan lampu sen yang juga modern, karena lampu sennya masih menggunakan bohlam halogen biasa. Begitu pula dengan lampu fog lampnya. Dan di bagian depan sini bisa kalian lihat polosan aja, belum dilengkapi dengan kamera depan atau kamera 360. Hanya ada 4 buah sensor parkir yang terletak di bagian bumper depannya. Manis banget tampilan depannya, gue suka banget. Bagaimana kalau kita sekarang lihat bagian mesinnya? Kap mesinnya belum hidrolis. Dia masih harus dicantolkan gini. Oke, ngomong-ngomong, bukan kap mesin ini tidak seperti Mini Cooper, di mana dia bagian lampunya terangkat gitu. Namun untuk VW Beetle ini, bagian yang terangkat hanya untuk bagian mesinnya aja. Ngomong-ngomong mesin, seperti yang lu bilang tadi bahwa mesin ini adalah mesin yang sama digunakan oleh VW Golf 1.4 TSI, yaitu berisi mesin 1400 cc 4 silinder yang juga ditemani dengan TSI alias Turbo Stratified Injection. Lalu besaran tenaga ini kalau nggak salah di angka 160 PS dan torsi 240 Nm. Oke,
Lalu mobil ini juga menyalurkan tenaganya melalui transmisi dual clutch transmission alias DCT ke dua roda depan. Jadi tidak seperti VW Kodok atau VW Beetle generasi pertama yang menggunakan mesin belakang, ini sudah cukup lebih modern. Dan yang menarik adalah mobil ini ternyata mendapatkan konsumsi bahan bakar yang cukup irit. Di dalam kota dia bisa 1:11 km per liter, dan untuk rute luar kota 1:14 km per liter. Jadi bisa kalian pakai mobil ini secara harian nih. Oke. Kita tutup saja guys. Sekarang kita ke bagian samping buat gua kasih tahu bagaimana indahnya bentuk sampingnya. Di bagian samping sini bisa kalian lihat ternyata VW Beetle tidak lagi mempertahankan bodinya yang kompak karena dia sudah cukup melebar dan memanjang nih. Jadi bisa dibilang untuk ukuran medium hatchback, dimensi dari mobil ini cukup besar. Namun yang gue suka adalah pada lekukan-lekukan bodinya yang masih dipertahankan dari generasi pertamanya alias dari generasi VW Kodok. Di depan fendernya itu terlihat cukup cembung, lalu dialirkan ke bagian belakang melalui garnish di bagian bawah situ. Dan di belakang juga terlihat sebuah fender yang cukup cembung juga. Dan ini yang menambah kesan unik di VW Beetle ini. Kita lanjut ngomongin ban. Dia rodanya ternyata masih warna silver biasa, tidak seperti mobil-mobil kekinian. Velgnya tapi cukup cantik dipasangkan ke VW Beetle ini. Untuk velgnya dia menggunakan ring ukuran 17 yang dibalut ban Bridgestone Turanza ukuran 215/55 yang proporsinya terlihat cukup proper lah ya, tidak terlalu keluar offsetnya. Lalu untuk bagian pengeremannya, depan belakang dia sudah menggunakan rem cakram yang juga lengkap dengan fitur keselamatan seperti ABS, EBD, brake assist, juga dilengkapi dengan stability control dan traction control. Jadi untuk masalah fitur keselamatan mobil ini cukup mumpuni nih. Oke? Dan ini dia tampilan belakang dari VW Beetle generasi ketiga. Gimana menurut kalian? Tampilan belakangnya masih cukup cantik kan? Karena dia cenderung melandai ke belakang sini, juga dilengkapi dengan satu buah spoiler yang ternyata cukup besar nih spoilernya. Lalu untuk bagian lampu-lampunya di bagian belakang sini lebih modern karena di lampu malamnya, lampu mundurnya hingga lampu setnya sudah menggunakan lampu LED. Jadi cukup modern dan terang sekali ketika malam hari tentunya. Lalu kita ke bawah lagi, bempernya ternyata cukup seksi, cukup besar juga. Dia dilengkapi dengan 4 buah sensor parkir, namun belum dilengkapi dengan kamera mundur. Lalu di bagian bawah sini juga terdapat satu buah reflektor alias mata kucing yang berfungsi untuk menambah visibilitas mobil ini ketika malam hari. Ngomong-ngomong, bagaimana cara membuka bagasi ini? Seperti mobil-mobil VW kebanyakan, bukaannya bukan di bagian bawah sini karena tuasnya terdapat di bagian tengahnya nih. Dan ini dia bentuk bagasi dari VW Beetle. Bisa kalian lihat ternyata kapasitas bagasinya lumayan cukup luas, namun tidak cukup tinggi. Kalau kalian membawa koper-koper aja kayaknya bisa masuk dengan sempurna nih di bagian dalam VW Beetle ini. Dan juga dia terdapat satu buah tray atau separasi untuk menambah privasi barang Anda. Dan ternyata kapasitas bagasi ini tidak bisa kalian tingkatkan lagi karena kursi di bagian belakangnya kalian tidak bisa lipat. Namun di bagian bawahnya dia juga terdapat tempat penyimpanan tambahan yang berfungsi untuk menaruh ban serep serta toolkit-toolkitnya. Jadi cukup praktis nih, walaupun bentuknya unik, ternyata bagian bagasinya cukup luas. Pintu bagasinya dia belum elektrik. Dan itu aja di bagian belakang dari VW Beetle ini. Bagaimana sekarang? Kita lanjut ke bagian interiornya untuk gue jelasin seberapa keren, seberapa luas bagian dalam kabinnya. Nah, sebelum masuk, gue pengen nunjukin juga ada satu hal yang cukup keren di VW Beetle ini, yaitu pada mekanisme bukaan pintunya. Karena dia jendelanya sudah menggunakan kaca yang frameless nih. Seperti layaknya mobil-mobil sport atau mobil-mobil coupe. Dan ternyata bukaan pintunya cukup luas, karena memang dia harus bisa mengakomodasi penumpang yang ingin masuk ke bagian belakangnya. Bagaimana cara masuk ke dalam kabin belakangnya? Kalian tinggal menekan tuas yang ada di atas kursi ini dan dia akan maju. Oke,
sekarang kita masuk buat gue jelasin seberapa sempit atau seberapa luas di bagian kabin keduanya. Oke teman-teman, gue udah di kabin belakang dari VW Beetle. Dan ternyata kabin belakang sini terasa cukup sempit lah. Karena memang mobil ini hanya didesain untuk 2 orang penumpang. Dan sebenarnya penumpang belakang sini hanya sebagai tambahan nih. Atau mungkin kalian yang sudah berkeluarga, mempunyai balita, bisa taruh anak-anak kalian di belakang sini. Tapi untuk ukuran dewasa sangat tidak nyaman sekali. Karena bisa kalian lihat sendiri, tinggi gue 185 cm dan tidak memiliki sama sekali ruang kakinya. Jadi mentok nih. Di depan posisi berkendara gue udah set. Lalu untuk masalah headroom, dia juga sangat tipis, sekitar 3 jarian. Dan posisi duduknya juga sangat tegak. Namun walaupun cukup sempit, tapi fitur keselamatan di belakang sini cukup oke juga. Karena diberikan seat belt 3 titik untuk kedua penumpangnya. Jadi memang di baris kedua dari VW Beetle ini tidak disarankan untuk diisi 3 orang penumpang. Oke, lalu untuk material kabinnya di belakang sini dia masih full plastik, ada juga speaker 2 buah dan ada 1 buah tempat penyimpanan di bagian belakang sini. Sepertinya tempat penyimpanannya tidak bisa memuat untuk 1 buah botol minuman, namun kalau untuk menaruh gadget Anda atau dompet Anda bisa ditaruh di belakang sini. Nah, yang unik adalah ada 1 pegangan tangan atau hook. Jadi ketika si supir berkendara dengan agresif, kalian bisa pegangan di bagian sini nih. Tidak seperti mobil-mobil kebanyakan yang biasanya pegangan tangannya ditaruh di bagian pintu. Karena VW Beetle ini hanya memiliki 2 pintu, yaitu pada bagian depan saja. Dan itu saja di belakang sini. Oh iya, di tengah sini ada 1 buah cup holder. Lalu juga ada 1 buah soket 12 volt, soket lighter. Sekarang kita lanjut bahas bagian interior depannya. Sekarang kita bahas bagian depannya, di mana impresi gue pertama kali ketika melihat aura dashboard dari VW Beetle ini, nuansa bulat-bulatnya, nuansa klasiknya masih dipertahankan di bagian dalam sini. Kenapa demikian? Karena dari mulai instrumen cluster, terus juga dia karena tipe GT, dia juga ada beberapa gauge bulat-bulatan gitu yang menunjukkan beberapa informasi, dan bentuk AC-nya serta bentuk dashboard belakangnya, dashboard bawahnya maksud saya, dia masih bernuansa bulat-bulat. Jadi memang mobil ini diciptakan sebagai mobil yang mempertahankan nilai heritage-nya. Oke, kita lanjut. Kita bahas dulu posisi duduknya, di mana untuk posisi duduknya dia seperti posisi duduk menyetir sebuah hatchback kebanyakan lah ya. Karena lumayan cukup rendah dan untuk visibilitasnya juga tergolong cukup luas untuk bagian depan, bagian samping. Namun untuk bagian belakang kaca spionnya cukup kecil nih di bagian tengah. Namun masih terlihat cukup jelas lah untuk melihat ke bagian belakangnya. Lanjut kita bahas untuk kursinya. Kursinya dia sayangnya masih manual semua. Untuk maju mundur, naik turun, dan recliningnya dia masih menggunakan pengaturan manual. Tidak seperti mobil-mobil yang mewah gitu ya. Karena memang VW Beetle ini di negara asalnya dia diciptakan sebagai mobil rakyat nih. Pengaturan jok yang belum elektrik ini juga didukung dengan pengaturan setir yang masih manual biasa. Tapi dia sudah lengkap, mau maju mundur dan naik turun. Jadi sangat ergonomis sekali, sangat bisa menyesuaikan posisi berkendara kalian. Kita bahas instrumen clusternya, di mana seperti gue bilang tadi bahwa 3 buah instrumen, sebelah kiri itu untuk RPM, dan di tengahnya untuk menunjuk kecepatan Anda, dan di sebelah kanannya informasi mengenai sisa bahan bakar. Nah, sebelum menyalakan mobil ini, gue pengen kasih tahu kuncinya. Kalau kunci dari VW Beetle ini masih menggunakan anak kunci biasa, belum menggunakan keyless, dan mekanismenya seperti mobil VW kebanyakan nih, jackknife. Jadi langsung kita sambungkan saja, kita colokan maksudnya, dan kita start mobilnya. Oke, dan ketika dinyalakan, suara mesin dari VW Beetle ini untuk lansiran tahun 2013, dia masih sangat halus sekali. Tadi juga ketika di startup pertama kali, suaranya agak bergetar sedikit, namun ketika di dalam kabin, rasa getaran itu sama sekali tidak terasa. Mantap memang build quality-nya. Ngomong-ngomong, masalah build quality, dia ternyata tidak ditemani juga dengan beberapa material kabin yang mewah. Seperti contohnya di bagian dashboard depan, dia masih hard plastik biasa.
Lalu di bagian dashboard tengahnya ini, konsol panelnya, dia masih hard plastik. Begitu pula dengan door trim, masih plastik semua. Hanya ada soft touch atau soft panel di bagian armrest Anda nih, sebelah kanan dan sebelah kiri sini. Lalu kita ke bagian tengah, dia memiliki 3 buah indikator, di mana sebelah kiri menunjukkan informasi mengenai suhu oli mesin Anda, dan di tengahnya dia ada stopwatch-nya nih, menunjukkan sampai dengan 60 detik. Lalu di sebelah paling kanan dia ada indikator tekanan turbonya. Ketika kita gas, nah indikator turbo ini akan naik. Itu menunjukkan seberapa besar tekanan turbo yang dikeluarkan dari mobil ini. Lalu lanjut, kita habis bahas bagian indikator di bagian tengah, kita turun ke bawah. Dia memiliki pengaturan multimedia yang cukup lengkap, tapi sayangnya untuk tahun 2013 dia belum dilengkapi dengan konektivitas seperti Bluetooth, apalagi Apple CarPlay dan Android Auto. Walaupun dia belum bisa memutar melalui konektivitas, audio dari mobil ini sudah dilengkapi dengan audio aftermarket, yaitu keluaran merek Harman Kardon. Kita turun ke bawah lagi. Di bawah sini dia ada pengaturan AC yang cukup rumit, namun sebenarnya AC ini adalah AC yang cukup canggih karena dia sudah memiliki climate control dan juga dual zone. Jadi suhu penumpang kiri dan penumpang kanan bisa diatur melalui individual, dan temperatur terendahnya di angka 17,5 derajat. Lalu teman-teman, yang menarik lagi di VW Beetle GT Edition ini, dia juga sudah dilengkapi dengan 1 buah panoramic sunroof. Walaupun panoramiknya hanya terbuka setengah aja nih, jadi kayaknya emang untuk mempermanis tampilannya aja, tidak terbuka lebar sampai ke belakang gitu. Mantap. Kita ke belakang lagi. Bisa kalian lihat tuas transmisinya mungkin mirip seperti kepunyaan VW Scirocco atau VW Golf, dan di tengahnya tulisan DSG. Yang berarti adalah mekanisme dari kopling ini sudah menggunakan mekanisme kopling ganda. Walaupun kelihatannya klasik, tapi tetap sporty nih mobilnya ya. Keren banget. Lalu untuk handbrake-nya dia masih manual. Oh ya, ngomong-ngomong lupa bahas setir. Kita lihat setirnya juga banyak tombol-tombol. Di bagian kiri untuk mengatur audio atau head unit, dan di bagian kanan sini bisa mengatur MID yang ada di bagian layar instrumennya. Kita ke bagian kanan, dia pengaturan lampunya ternyata masih manual. Lalu di bawahnya juga terdapat headlamp leveling. Dan di bagian door panelnya dia ada pengaturan kaca spion, lalu untuk mengunci pintu, dan ada juga untuk membuka kaca jendelanya. Dan semuanya sudah all auto nih, kiri dan kanan. Nice banget. Seperti gue bilang tadi bahwa kacanya ini sudah frameless bro. Cantik jadinya mobilnya. Dan sepertinya itu aja yang gue bisa bagikan di bagian interior dari VW Beetle ini. Sekarang gue pengen balik lagi keluar buat gue kasih tahu berapa harga atau berapa uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang si VW Beetle ini. Dan itu dia tadi teman-teman, bahasan lengkap mengenai VW Beetle lansiran tahun 2013. Menurut gue mobil ini bisa kalian pertimbangkan untuk kalian yang sedang mencari mobil-mobil unik, yang klasik dan tidak pasaran di jalanan. Karena dibanding Mini, mobil ini lebih sedikit peredarannya di Indonesia. Harganya juga cukup terjangkau nih teman-teman. Mobil ini dijual di Focus Motor dengan harga 490 juta cash. Dan tentunya masih bisa kalian nego lagi. Lalu kalau kalian pengen beli mobil ini secara kredit, buka harga di angka 450 juta rupiah. Ngobrol aja langsung, datang ke sini Focus Motor, yang nanti alamat lengkapnya gue sertain di kolom deskripsi di bawah. Lalu untuk pajaknya, kalian harus siapkan dana sekitar 10 juta rupiah. Bagaimana teman-teman? Apa kalian tertarik memelihara sebuah VW kodok versi modern ini? Atau kalian punya mobil impian lainnya? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga untuk Focus Motor yang udah bolehin kita nge-review VW Beetle-nya. Terus komen, jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channel Pressbook Otomotif. Gue Raka pamit. Assalamualaikum.